Baik, selamat malam Ibu sekalian. Berikut saya lanjutkan pembelajaran evidence-based methodology yang masih belum selesai. Tentunya untuk evidence-based methodology dan kehamilan, persalinan, dan nifas, dan seterusnya sesuai dengan topik. Sebenarnya untuk pembagian materi ini semestinya diselesaikan dengan exercise langsung gitu ya, tidak bisa hanya dengan teori ya. Kalau tidak dikerjakan atau tidak dilatih mengerjakannya dengan latihan exercise atau praktik, maka sedikit rumit untuk membayangkannya, tapi oke, karena mungkin demikian prosedurnya disampaikan. Maka saya lanjutkan bahwa evidence-based methodology ini perlu kita lakukan dalam bentuk penelitian. Jadi penelitian pidana sebagai implementasi dari evidence-based methodology. Ada beberapa rangkaian penelitian yang mungkin bisa dilalui. Yang lainnya ada penelitian kuantitatif atau kualitatif, kemudian ada penelitian eksperimental atau observasional, di mana karakteristik rancangan penelitian di bawah peneliti tergantung dari berbagai faktor, termasuk pertanyaan penelitian dan sumber daya. Nah, sumber daya itu bisa berupa waktu, dana yang tersedia, dan masing-masing rancangan penelitian itu mempunyai keuntungan dan kerugian sendiri. Nah, kalau kita pelajari atau kita ketahui bersama, penelitian kualitatif itu adalah jenis penelitian yang mengembangkan sebuah pengalaman ataupun fenomena. Terdapat berbagai jenis metode penelitian, ya, termasuk di dalamnya adalah fenomenologi dan juga teori grounding. Pada penelitian metode ini, biasanya data penelitian berupa teks atau gambar. Pertanyaan penelitian yang tepat untuk jenis rancangan penelitian ini termasuk pengalaman seorang ibu lesbian dengan pelayanan maternital di Australia. Jadi untuk membuat atau mendirikan sebuah penelitian, maka harus kita bisa merumuskan yang namanya pertanyaan penelitian. Nah, termasuk penelitian kuantitatif juga, bahwa penelitian yang berfokus pada rancangan yang berfokus pada keluaran ya, pada keluaran kuantitatif dengan data yang biasanya disajikan dalam bentuk angka. Nah, contoh rancangan penelitian ini ada RTT, ada kohor, ada case control. Bisa pertanyaan penelitian yang tepat untuk jenis penelitian ini, bagaimana perbandingan keluaran klinis ibu bersalin dengan risiko rendah yang memilih bersalin di unit kebidanan rumah sakit dibandingkan dengan yang memilih di klinik bersalin. Jadi dengan metode case control, cohort, ataupun randomized control trial ini, RCT, bisa dibangun sebuah pertanyaan penelitian dengan pertanyaan seperti yang tertera pada slide. Berbeda tadi kalau jenis penelitiannya fenomenologi atau teori grounded, maka bisa dibangun pertanyaan penelitian dengan pertanyaan apakah pengalaman seorang ibu lesbi dengan pelayanan maternitas di sebuah negara ataupun di sebuah komunitas gitu ya. Nah, ada penelitian observasional dan atau intervensi, di mana kalau penelitian intervensi diperkenalkan sebuah intervensi pada satu kelompok, kemudian dibandingkan dengan kelompok lain, yang mana kelompok lain ini tidak menerima intervensi ya, yang sering dikenal dengan kelompok kontrol. Jenis penelitian ini juga dideskripsikan sebagai penelitian eksperimental ataupun eksperimental semu. Ya. Nah, yang berikutnya ada penelitian observasional,
di mana peneliti tidak memperkenalkan sebuah intervensi, namun secara sederhana mendeskripsikan sebuah situasi atau membandingkan keluaran dari berbagai kelompok yang berbeda. Sebagai contoh penelitian, unit kebidanan, dan juga unit klinik bersalin. Pada penelitian intervensi, di mana peneliti akan memilih satu unit sebagai intervensi, misalnya itu di klinik bersalin, dan kemudian mengalokasikan ibu bersalin secara random, atau dengan metode lain untuk bersalin di unit bersalin atau di klinik bersalin. Kemudian eh, diikuti dan dibandingkan luaran dengan kelompok yang berbeda. Pada penelitian observasional, peneliti akan memilih unit kebidanan dan klinik bersalin yang sudah tersedia. Kemudian membandingkan keluaran dari ibu bersalin memilih bersalin di tempat bersalin di tempat tersebut. Pada kasus ini peneliti tidak mengintervensi, jadi hanya sekedar mengamati, gitu ya. Jadi berbeda dengan penelitian intervensi dengan observasional, di mana kalau intervensi dia memberikan intervensi atau perlakuan, tapi kalau untuk kelompok penelitian observasional berbeda. Ada kelompok yang dibandingkan, namun tidak ada perlakuan, ya, ataupun tidak ada intervensi pada kelompok yang diamati, gitu. Nah, kemudian jenis penelitian berikutnya termasuk penelitian intervensi ada RCT dan rancangan eksperimental semu. Penelitian observasional termasuk studi kohort, studi kasus, kohort, dan juga case control. Nah, jenis penelitian yang dimaksud di sini bisa berupa systematic review, yaitu sebuah proses yang menggunakan standar metodologi untuk memilih dan mengkaji ulang berbagai literatur dengan teman sejawat atau grup review literatur dengan mengacu pada sebuah topik untuk mensintesis literatur tersebut dan merupakan tingkatan tertinggi dari piramida evidence base. Nah, kemudian ada jenis meta-analisis, sama halnya dengan systematic review. Meta-analisis ini juga dapat dikaji ulang oleh sejawat atau grup reviewer literatur, ya. Kemudian fokus terletak pada analisis statistik. Di mana kalau meta-analisis ini menggabungkan berbagai hasil penelitian untuk melihat kekuatan penelitian tersebut dari sejumlah subjek penelitian atau karakteristik lain, ya, memiliki plot forest. Nah, sedangkan RCT ini adalah subjek penelitian diacak untuk menerima sebuah terapi baru atau terapi standar. Biasanya digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan bias dengan pembuatan tunggal ganda atau triple, ya. Selanjutnya, ibu-ibu sekalian, ada kohort, di mana kalau penelitian kohort ini melihat keterpajanan terhadap faktor risiko untuk mengetahui apa penyakit yang dapat muncul untuk melacak sejumlah orang dalam periode tertentu dan dapat terjadi bisa berupa retrospektif ataupun prospektif. Ya, kurang lebih seperti itu, ibu-ibu. Sebentar. Yang baik, ibu-ibu sekalian, saya lanjutkan. Tadi kita sampai di jenis penelitian kohort, ya, bahwa kalau kohort itu melihat keterpajanan. Oke, kemudian jenis penelitian yang lainnya ada case control, yang mana case control ini merupakan penelitian berdasarkan pada keterpajanan terhadap penyakit. Melacak orang yang terpajan sebuah penyakit atau kasus dan membandingkannya dengan pasien yang sama, yang tanpa penyakit atau disebut dengan kontrol, ya. Jadi ada yang terpajan sakit atau kasus dan ada pasien yang sama tetapi tanpa penyakit. Itu menjadi kelompok kontrol. Lalu ada opini ahli. Nah, opini ahli ini biasanya tidak berdasarkan penelitian, tetapi berdasarkan satu atau lebih dari ahli, ya. Kemudian ada terapi yang mana ada di sana dilakukan uji coba atau randomized control trial. Kemudian ada bersumber dari diagnosis. Dari diagnosis ini bisa berupa sensitivitas,
ya, lalu ada spesifisitas, ada rasio, probabilitas, terapi, kohort, ataupun case control. Prognosis atau prospektif, retrospektif, atau perbandingan dari berbagai populasi. Seperti itu ya Ibu sekalian. Nah, ini saya sampaikan secara cepat aja karena pada dasarnya memang ini kita harus melihat langsung kepada jenis penelitiannya atau eh, apa yang ada di database gitu. Nah, ini kemarin sudah saya sampaikan bahwa tingkatan evidence base itu bisa penelitian atau eh, apa investigasi atau penelitian secara in vitro gitu ya. Lalu ada peningkatan dari in vitro ke in vivo, bisa menggunakan hewan ya. Lalu ide atau menjadi sebuah opini. Lanjut lebih tinggi lagi ada laporan kasus, lebih tinggi lagi ada case series dan juga case control, dan yang paling tinggi itu adalah systematic review. Jadi systematic review ini merupakan tingkatan paling tinggi dari sebuah kajian atau sebuah pembelajaran atau iyalah dapat kita katakan kajian atau penelusuran ya berbagai literatur untuk menemukan atau untuk mendiagnosis sebuah evidence-based method. Kemudian ada randomized control trial atau uji coba berkontrol acak, di mana subjek dialokasikan menjadi kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol. Keluaran diukur dan dibandingkan setelah partisipan diberikan intervensi, lalu kualitasnya tergantung pada satu atau berbagai alat telaah. Selain itu, ada meta-analisis, di mana teknik statistik untuk menyimpulkan dan mengkaji ulang penelitian kuantitatif sebelumnya. Hasil pada RCT individual bisa digabungkan dalam meta-analisis. Ya. Selanjutnya, systematic review, seperti tadi yang sudah disampaikan, bahwa secara sistematik itu mencari, mengkaji, menyimpulkan berbagai penelitian, yang mana penelitiannya itu secara randomized control trial, dengan melihat kriteria inklusi dan eksklusi, di mana jarang melakukan gitu ya, reviewer umum jarang melakukan, dan hasil dari RCT individu tidak dapat dikombinasikan dalam systematic review karena pengukuran keluaran yang digunakan dalam penilaian individu itu tidak sama. Lalu ada pedoman praktik di mana secara sistematis membangun pernyataan untuk membantu para tenaga kesehatan dan pasien dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan menyimpulkan literatur. Oke. Untuk membuat sebuah analisis ataupun review, ada beberapa yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan database pencarian. Ya, dari database pencarian itu terdapat berbagai database yang dapat digunakan, bisa berupa situs PubMed, lalu ada Cina Hall ya. Kemudian ada Cochrane, ada Scopus, ScienceDirect, Google Scholar, dan juga Ahrefs. Untuk membangun strategi pencarian efektif, ya langkah yang dilakukan yang pertama yaitu membangun strategi. Jadi tentukan dulu database yang efektif atau database yang akan digunakan. Jadi setelah ditentukan database, di dalam penentuan database ada pendekatan metode PICO atau PICO ini, yang mana P-nya itu merupakan pasien, populasi, dan juga masalah. I-nya sebuah intervensi, faktor prognosis atau keterpajanan, dan kemudian pembanding atau kontrol, dan juga keluaran. Ya, ini adalah pertanyaan tentang intervensi. Tidak semua pertanyaan klinis tentang intervensi, di bawah ini jenis jenis pertanyaan yang dapat digunakan. Ya, yang pertama sebagai contoh apa yang menyebabkan masalah. Jadi dari database yang kita gunakan
kemudian kita mencari keywordnya, ya kita mencari keyword. Keyword itu bisa kita temukan pada pertanyaan penelitian, ya. Dan di apa namanya review artikel ataupun literatur itu kita membaca apa yang menyebabkan masalah, ya, etiologi atau faktor risiko, berapa frekuensi dari masalah, ya, kemudian eh, apakah orang ini memiliki masalah dan siapa yang mendapatkan masalah, yaitu sebagai prognosis ataupun prediksi. Oke. PICO itu apa sih? Ya, PICO adalah metode menganalisis komponen dari sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan praktek klinis jika ingin mencari jawaban berdasarkan bukti. Ya, jadi eh, untuk menelusuri berbagai literatur tadi, ya, kita bisa menentukan jenis penelitian yang akan kita review. Ya, apakah semua artikel atau literatur yang akan kita review itu berupa hasil penelitian RCT atau penelitian yang case control gitu. Kalau memang yang kita lakukan adalah berupa literatur review atau sampai ke systematic review seperti itu ya. Tapi kalau memang kita mau melakukan penelitian langsung lalu menemukan hasil, ya maka jenis penelitian tadi dapat dipilih gitu. Nah, kalau untuk melakukan review itu ada pendekatan PICO yang tadi sudah disampaikan ya. Ada pasien atau populasi atau masalahnya. Lalu apa intervensi yang dilakukan ya. Lalu ada perbandingan. Jadi dari berbagai literatur tadi ada yang menjadi perbandingan ataupun menjadi kontrol yang kita gunakan untuk menentukan sebuah outcome atau hasil. Ya. Jadi ada 4 komponen yang terdapat di dalam PICO, ya. Dan itu tadi saya sampaikan untuk penerapan ini sebenarnya harus langsung pada praktiknya, gitu ya. Harus praktik. Oke, penelitian di sini ya kalau kita melihat teori yang lain bahwa penelitian kebidanan sebagai implementasi EBM. Yang pertama kita bahas rencana penelitian kurang lebih nanti sama dengan yang ada di PowerPoint ya, cuman ini lebih eh, menambah saja. Terdapat berbagai tipe perbedaan dari berbagai macam rancangan penelitian, dan hal ini dikategorisasi dalam berbagai macam, yaitu penelitian kuantitatif atau kualitatif, dan penelitian eksperimental atau observasional ya, tadi kurang lebih sudah dikatakan. Karakteristik rancangan penelitian dibuat oleh peneliti tergantung dari faktor termasuk pertanyaan. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang penting di sini adalah pertama menyusun atau membangun sebuah pertanyaan penelitian. Karena dari pertanyaan inilah kita bisa, jadi pertanyaan penelitian itu merupakan keyword untuk kita menentukan database atau database pencarian ya. Database itu kita berselancar di website itu untuk mencari yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Oke. Nah, metode ya kuantitatif ada berbagai metode ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk jenis penelitian tadi ada sistematik review kalau memang kita melakukan oke itu. Jadi yang harus diingat membangun strategi metode PICO-nya
Nah, metode PICO ini yang kita eh, ikutin, ya tahapan PICO ini yang kita ikutin untuk menghasilkan sudah review artikel. Baik, kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh kurang lebih saya berikan dua contoh ya, teman-teman tidak sampai kepada sesuai dengan topik. Saya berikan contoh, mudah-mudahan kedua contoh ini sudah bisa memberikan gambaran terkait dengan eh, pembuatan atau penyusunan sebuah literatur. Nah, ini freedom based methodology dalam kehamilan, jadi ditentukan problemnya, ya. Tentunya tadi yang pertama eh, pertanyaan penelitian dulu, ya, pertanyaan penelitian bahwa kenapa ibu hamil itu banyak mengalami parentesis misalnya. Jadi di satu komunitas, di satu lokasi itu banyak kasus yang ditemukan berupa hiperemesis darah. Kemudian dibuatlah pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu digambarkanlah problem. Ya. Jadi problemnya berupa angka kejadian, epidemiologi, ya. Lalu apa gambaran terkait dengan kasusnya itu berada di problem. Lalu di I-nya intervensi yang berupa cara 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 atau metode yang dilakukan itu mengatasi mual muntah atau hiperemesis gravidarum. Bisa dengan pendekatan farmakologi, ya, ataupun pendekatan non farmakologi seperti itu. Lalu bisa kalau farmakologi kan tentunya dengan obat-obatan ya. Lalu dengan non farmakologi itu dengan herbal ataupun dengan komplementer, pendekatan komplementer lainnya gitu. Nah, jadi kalau kita mereview sebuah artikel untuk mengatakan ini sebuah evidence based atau tidak, maka kita bisa dengan satu jenis atau kita bisa membuat sebuah perbandingan. Nah, di sini jurnal pertama ada berjudul korelasi antara umur dan paritas dengan hiperemesis. Lalu ada pengaruh aromaterapi lemon, ya. Di jurnal ketiga melalui pencarian di database ada penelitian yang mengaitkan antara stres dengan hiperemesis gravidarum. Kemudian jurnal keempat The Effect of Ginger Herbal Drink yang menggunakan herbal jahe, minuman herbal jahe. Ini uji cobakan atau diintervensikan kepada ibu trimester 1, ya, ibu hamil trimester 1 yang mengalami hiperemesis gravidarum. Kemudian jurnal kelima ada literatur review. Nah, sebenarnya kalau kita melakukan literatur review, lalu yang kita review adalah literatur review, maka kita harus benar-benar menganalisis isinya gitu ya. Jangan sampai kita copy paste dengan apa yang tertulis di literatur yang kita review gitu. Jadi kalau memang yang kita mau review itu adalah berbagai jenis penanganan ataupun ya penanganan hiperemesis gravidarum baik secara farmakologi ataupun farmakologi, maka sebaiknya kita mencari yang benar-benar hasil penelitian gitu ya, bukan
merupakan kajian atau hasil dari literatur review. Kemudian jurnal ke-6 ada pengaruh rebusan jahe terhadap keluhan mual muntah ibu. Jurnal ke-7 di sini juga memasukkan studi literatur, tetapi ini lebih kepada sebuah intervensi gitu ya, artinya bisa menjadi satu referensi kita dengan melihat akupressure ya dan aromaterapi sitrus. Kemudian hubungan antara gastritis stres dan sebuah penelitian jurnal 9 hubungan paritas tingkat hipermesis jurnal 10. Nah, berbagai intervensi dilakukan berdasarkan jurnal 1 sampai dengan jurnal 10 ya. Kemudian dari ke-10 jurnal ini ada yang kita jadikan sebagai kontrol ya, atau sebagai pembanding gitu, yang menjadi acuan untuk bisa kita bahas berdasarkan kontrol tadi. Yang terakhir ada outcome, jadi dari beberapa jurnal dikatakan hiperemesis pada ibu hamil trimester 1 disebabkan oleh hormon estrogen. Ya, ini secara alaminya. Nah, cara menguranginya bisa dengan menggunakan rebusan jahe, aromaterapi lemon, ya, lalu ada aromaterapi sitrus, gitu. Tentunya hal ini kita dapatkan dari apa studi, gitu, dari studi literatur atau referensi yang kita telaah tadi, gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya terkait dengan episiotomi. Kemungkinan bisa jadi pertanyaan yang dibangun yaitu pada kondisi apa atau episiotomi, indikasi melakukan episiotomi dalam kondisi apa, misalnya demikian ya. Jadi setelah dibangun sebuah pertanyaan penelitian dimulai dari tahap pertama yaitu problem, di mana problem episiotomi ini merupakan tindakan obstetrik dan seterusnya. Ya, silahkan di apa namanya dijabarkan di problemnya gitu. Nah, apakah ini copy paste dari jurnal? Ya, pada dasarnya kita mensintesis gitu ya, mensintesis semua apa, referensi yang kita baca untuk merumuskan sebuah problem yang ada terkait dengan pertanyaan penelitian. Kemudian intervensi yang dilakukan memperluas jalan lahir agar mempermudah bayi keluar. Ya, jadi intervensinya berupa episiotomi gitu kan ya. Nah, jurnal yang ditentukan bisa penyembuhan perineum menggunakan the giving of guava leaves ya. Lalu jurnal kedua analisis pengaruh penyembuhan. Lalu jurnal ketiga rebusan daun binatang ya. Lalu keempat daun rebusan jahe. Seterusnya ada jurnal kelima, jurnal keenam. Nah, semua jurnal itu ditolak. Gitu. Yang mana dari jurnal yang kita kumpulkan, ya kita analisis yang mana yang bisa dijadikan kontrol atau pembanding. Okay. Yang terakhir itu outcome. Jadi outcome ini setelah ditelaah, episiotomi diwajibkan jika persalinan ada indikasi gitu ya. Jadi seperti kekakuan perineum, lalu memanjang, ya melahirkan dengan bantuan alat itu memerlukan episiotomi. Nah, jadi outcome ini diperoleh dari hasil telah gitu. Nah, jadi tidak cukup satu atau dua jurnal yang kita telah, tetapi lebih biasanya yang sesuai kriteria inklusi itu bisa 30 atau bahkan lebih. Lagi kalau systematic review gitu ya, dia lebih menggunakan banyak literatur.
Oke, itu contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua itu menggunakan tentang tampon vagina. Tampon vagina, apakah tampon vagina ini masih diberlakukan atau merupakan evidence based atau tidak gitu ya. Nah, kembali langkah pertama itu menentukan pertanyaan, ya, merumuskan pertanyaan, kemudian eh, menetapkan database, ya, database, pencarian database apa database yang digunakan untuk dilakukan pencarian terkait dengan eh, topik eh, tampon vagina. Ditemukan 1, 2, 3 sampai dengan 11 empat aja ke 14 jurnal ini ditelahkan untuk menentukan problemnya, lalu intervensi yang digunakan di jurnal 1 apa sampai dengan jurnal 14 ya. Kemudian tadi ada pembanding atau kontrol, dan selanjutnya dirumuskan eh, outcome. Kemudian yang kedua adalah jurnal atau standar jurnal dulu, teman-teman sekalian, ya. Kemudian ditetapkan jurnal yang mana menjadi kontrol atau pembanding, dan selanjutnya dirumuskan outcome. Oke. Kemudian ada penundaan, pengguntingan, penundaan klaim, ya, mengklaim, mengklaim kali pusat juga dicari, ya, jurnal atau referensi artikel penelitian yang berhubungan dengan topik di pertanyaan penelitian. Selanjutnya di analisis intervensi dari masing-masing artikel, lalu literasinya, oke. Selanjutnya baru dibuat outcome. Jadi kalau kita lihat di sini hasil hasil dari 14 studi tadi yang di awal yang terkait dengan raport, ya, dirumuskan problemnya bahwa kematian ibu masih tinggi dan seterusnya, yang berkaitan lah dengan si tampon ya, karena pada dasarnya tampon itu dipasangkan pada ibu yang mengalami postpartum, perdarahan postpartum, ya, postpartum penetration. Lalu intervensi yang dilakukan dari semua artikel gitu ya, yang ditelaah, artikel 1, 2 dan seterusnya. Dan kalau dikatakan rekomendasi penggunaan tampon dari artikel 1 sampai 14 tadi, itu ditemukan tamponade balon rahim gitu ya, atau uterin balon pasang untuk pengobatan atonia saat epilepsia tidak tersedia atau tidak efektif gitu ya teman-teman, di mana dikatakan keberhasilan 40%. Oke, nah dari intervensi di, di disampaikan ada dari intervensi jurnal 1, 2, 3 dan sampai jurnal ke 14 itu dikarenakan terkait dengan penggunaan tampon nadi. Nah, sehingga outcome-nya efektif mengelola, ya. Jadi kurang lebih seperti itu menolak tahapan peak, ya, lebih di reject sebenarnya kalau kita langsung praktek. Baik, ibu-ibu,
Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan dividen bus pada pengambilan pesan. Saya contohkan hanya dua kasus, bukan dua kasus saja sebenarnya, tetapi untuk kehamilan dan persalinan saja, di mana kehamilan tadi ada paramesis, ada episiotomi, ada tampon hadir pada persalinan dan juga dengan ini kiranya bisa memberikan pengaruh bagi di pembelajaran evidence ya. Nah, semoga dosen yang lain yang mengisi itu ada praktik yang dipraktikkan gitu, atau ada yang dilatihkan untuk melakukan review artikel. Seperti itu Ibu-Ibu sekalian, mohon maaf jika terlalu cepat ataupun ada hal yang kurang dipahami. Kita bisa mengulang kembali di pembelajaran yang lain ya. Nanti masih ada pertemuan seperti komplementer, mata kuliah komplementer mungkin bisa diterapkan yang namanya artikel review atau analisis jurnal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dan salam share untuk semua.